Belajar dari filosofi sholat jamaah. Sholat, coba lihat sholat jamaah Pak. Begitu angkat takbir, Allahu Akbar, sama semua bahasanya Pak. Coba bayangkan kacaunya sholat di masjid, seandainya pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam orang Arab, Allahu Akbar. Yang jadi makmum, datang saudara kita, orang Bukaka, Rembone, Bungallahu Ta'ala Malupu. Datang orang jadi ponto, dia pakai bahasa Persian, Kareng Allah Ta'ala Lumpua. Datang orang Toraja, dia pakai bahasanya mu'allab, Pungallah Ta'ala Tonggo Gajah. Terakhir datang orang Padang, sepupunya Ibu Wapres, Allah nan gadang. Oh, terakhir sekali anak gaul dari Betawi, dia takbir pakai bahasa gaul, Allah gede banget gitu loh. Coba, baru takbir kacau. Coba belajar dari filosofi sholat berjamaah. Coba indahnya tadi kita lihat tari-tarian 4 suku, tidak perlu menciptakan tarian yang harmonis. Belajar dari situ Pak, jalan jamaah. Yang kedua, untuk memupukkan persaudaraan, filosofi sholat jamaah. Dalam sholat jamaah ada yang disebut kesetaraan. Orang ribut Pak kalau tidak ada kesetaraan, ketidakadilan, pasti ribut. Coba lihat orang sholat, mau jenderal, mau kopral, kalau cepat datang depan. Nah ini, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Kemudian belajar dari sholat jamaah. Ketika sholat jamaah, jangan pernah ganggu orang. Mana ada orang ganggu orang sholat berjamaah? Maka rukun kita. Boleh punya mazhab, silakan, tapi jangan kau ganggu dan jangan kau salahkan mazhabnya orang. Kan ada itu begitu. Baru takbir nak ganggu dia memaki. Allah. Kayak baca Al-Fatihah kayak mau gigit telinga tak. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh itu dalam sholat jamaah. Ada memang begitu. Kemudian apa? Dalam sholat berjamaah ada yang disebut tenggang rasa. Coba, ketika jamaah, Nabi jelaskan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Ini banyak tong imam sekarang telekang. Baru ngangkat takbir lama memang nih. Agak aja itu namuakka mau dibawa bos. Ini pula takbir lama memang nih. Nanti dia bilang hebat kalau dia baca surah yang panjang-panjang. Itulah sebabnya ketika kita sebelum angkat takbir, imam dianjurkan salat jami' rahimakumullah. Untuk apa? Inspeksi pasukan. Lihat Ki, kalau banyak yang pensiun di dalam, jangan lama-lama. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, umumnya orang hafal. Supaya apa? Supaya orang khusyuk dalam bacaanmu. Coba kalau imam membaca wadduha, anak-anak juga ikut. Kul huwallah, anak-anak ikut. Kenapa? Nah hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 19 sampai 32, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalanta. Mau ki ikut, tidak dihafal. Mau ki ruku, belum selesai. Terpaksa dibaca semua di dinding masjid. Pengurus masjid Al-Markas Al-Islami. Coba. Lihat tuh. Selesai itu, mau ki berhenti. Belum pi juga, belum selesai. Dibaca lagi apa? Kalender. Kerukunan keluarga Bone. Mau ki ruku, belum pi selesai. Terpaksa bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI nomor urut 7. Siapa yang salah? Imam. Berikutnya kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Yang kedua tujuannya apa? Supaya begitu salah imam, ada yang bisa luruskan. Coba, salah satu sebab kokohnya kepemimpinan Pak Jokowi dan JK karena disokong oleh hebatnya Pak Yusuf Kalla. Ya, dalam asas salat jamaah, tidak boleh orang piti-piti itu di belakang imam, tidak boleh bos. Yang di belakangnya imam, pada zaman Nabi, itu 4 sahabat utama. Tidak boleh, kenapa? Begitu salah imam, ini yang di belakang bertanggung jawab. Piti-piti langsung masuk, salah imam, apa? Ewayanemu. Saya ada cerita Pak, waktu ku kecil SMP, sujud.
siang, asar. Kenapa lama sekali ini imam? Ternyata mau 1 menit belum pinai. Ada temanku nangka kepalanya. Wih, hilang imam. Ternyata keluar melalui pintu kiri. Selesai sholat ditanya, kenapa ki keluar Pak Imam? Metuk nak. Dia bilang kentut kak. Pak Imam lain kali kalau kentut ki angkat kepalanya jamaah tak supaya dia lihat ke orang. Dia bilang sengaja kak nak kamalu kak kuliah. Kacau Pak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini filosofi sholat jamaah. Kalau ini kita amalkan Pak, aman ini negara. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Yang berikutnya menyambungkan persaudaraan itu setelah berjamaah. Yang berikutnya wal afina ilan nas, maafkan orang yang salah kepadamu. Belajar dari Rasulullah. Datang Rasulullah ke Taif, memohon bantuan orang Taif setelah dari Makkah dihina. Datang ke Taif, tapi apa sambutan orang-orang Taif? Dilempari Nabi. Siapa yang lempari Nabi? Bukan orang dewasa, anak-anak kecuping. Anak-anak kecil dilempari Nabi sampai robek dia punya pipi beliau. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, tak lewat-lewat ini. Karena itu kalau ada yang ganggu Muhammad itu Pak, langsung muncul itu malaikat Jibril seperti itu iklan Wani Piro. Ya langsung muncul. Jibril, kata Jibril, Muhammad, keterlaluan ini orang Taif. Saya diperintah Allah untuk hancurkan mereka. Kau berdoa saja. Mendengar ini apa jawaban Nabi? Ya Jibril, kalau Allah ingin mengabulkan doaku, saya hanya berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Mereka memperlakukan seperti itu karena dia tidak tahu saat yang saya bawakan. Saya membawa hidayah buat mereka. Terbukti doanya Nabi dikabulkan sampai detik ini Pak. Saya keliling-keliling di Saudi Arabia, orang Taif paling baik akhlak dan tutur katanya. Nah, coba kalau saya kira-kira terkupumak babak belur, tiba-tiba datang satu bantuan tentara. Bagaimana saat habiskan? Tapi Nabi tidak. Inilah menyambungkan persaudaraan dengan cara apa? Memaafkan. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Bukan cuma memaafkan, tapi dibalas dengan kebaikan. Berbicara soal ini tentu gampang, tapi mempraktekkannya tentu sangat sulit. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Dan pada intinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Integrity is very important thing in development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal yang sangat berharga dalam proses pembangunan, diwujudkan dalam sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah mengundang dan memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil di tempat ini. Tentu berbicara di tempat ini adalah kemuliaan yang sangat besar. Karenanya sekali lagi terima kasih panitia, dan hebatnya lagi nak kasih ketawa bisnis kelas pesawatnya. Alhamdulillah. Nggak tahu ini pulangnya nanti. Yang kedua, tolong didengar baik-baik. Saya mewakili seluruh Sivitas Akademik Universitas Hasanuddin dan IKA Universitas Hasanuddin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla yang telah selama ini memelihara Pak Yusuf Kalla, mendampingi Yusuf Kalla sehingga kami punya kebanggaan menjadi orang Sulawesi Selatan. Tanpa campur tangan dan bantuan Ibu, saya yakin Pak Yusuf Kalla tidak seperti sekarang ini. Fungsinya seorang wanita adalah mendampingi suami untuk menuju kesuksesan. Saya berdoa mudah-mudahan ibu bahagia lahir batin dan insya Allah di akhirat tetap dipertemukan menjadi suami yang mawaddah warahmah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.